Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdi Permana dengan NIM 22111021131 dari kelas CF1008. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya dari mata kuliah Manajemen Proyek TIK, di mana diperintahkan membuat infografis dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di LMS. Oke, langsung aja bisa dilihat dari infografis yang sudah saya buat di sini. Saya akan menjelaskan satu persatu materi yang terkandung di dalam infografisnya ya. Yang pertama, itu ada apa itu manajemen proyek TIK, proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan proyek teknologi informasi. Proyek TI mencakup berbagai aspek seperti perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan integrasi sistem. Jadi untuk penjabarannya tuh apa itu manajemen proyek TIK tuh apa ya kayak proses ini tuh mencakup pengelolaan aspek-aspek ya, kayak anggaran, waktu, kualitas, resiko, sumber daya manusia, yang semuanya ditujukan untuk penyelesaian proyek TIK sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, seperti pengembangan sistem perangkat lunak, infrastruktur jaringan, dan layanan digital. Nah, nextnya itu ada perbedaan proyek dan operasional. Yang pertama ini ada proyek ya, bersifat sementara, ada awal dan akhir. Kedua ada bertujuan mencapai hasil spesifik seperti produk atau layanan baru. Yang ketiga ada durasi terbatas, berakhir ketika tujuan tercapai. Dan yang terakhir ada produk atau jasa yang spesifik. Lalu di operasionalnya itu ada bersifat berkelanjutan, terus berlangsung tanpa batas waktu yang jelas. Yang kedua ada bertujuan menjaga keberlangsungan aktivitas sehari-hari atau proses rutin dalam organisasi. Dan yang terakhir ada durasi tidak terbatas berjalan terus-menerus. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Jadi proyek ini kan ada eh, contohnya itu ada membangun website ya, terus mengembangkan aplikasi, meluncurkan kampanye pemasaran, terus di operasional nih contohnya ada produk barang harian, pemeliharaan sistem, layanan pelanggan. Jadi secara singkat tuh proyek fokus pada menyelesaikan tugas unik dengan batas waktu tertentu, sementara operasional berfokus pada kegiatan rutin yang mendukung fungsi organisasi secara berkelanjutan. Lalu nextnya itu ada jenis organisasi proyek. Yang pertama itu ada organisasi fungsional. Struktur organisasi ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya dengan tenaga kerja yang memiliki kegiatan serupa dikumpulkan dalam satu bagian atau departemen. Lalu yang kedua ada organisasi proyek. Bagian terdiri dari organisasi fungsional perusahaan dengan manajer yang memiliki otoritas penuh terhadap proyek. Dan yang terakhir ada organisasi matriks, gabungan dari organisasi proyek, fungsional dan murni dengan manajer proyek yang bertanggung jawab penuh kepada proyek. Jadi organisasi fungsional dulu yang pertama ya. Eh, cocok ini tuh cocok untuk proyek-proyek kecil atau yang membutuhkan keterlibatan hanya satu fungsi utama. Kalau organisasi matriks ini, yang kedua itu organisasi proyek dulu ya. Organisasi proyek cocok untuk proyek besar, kompleks, atau strategis yang membutuhkan dedikasi penuh dari tim. Kalau organisasi matriks ini ada 3 matriks biasanya tuh ada matriks kuat, matriks seimbang, dan matriks lemah. Cocok untuk organisasi yang menjalankan banyak proses besar secara bersamaan. Oke, kita next saja. Ada poin keempat, yaitu proses manajemen proyek. Yang pertama ini ada initiation, mendefinisikan tujuan proyek, lingkup, dan mendapatkan persetujuan. Yang kedua ada perencanaan atau planning, mengembangkan rencana proyek yang mendetail termasuk jadwal anggaran, sumber daya, dan resiko. Yang ketiga ada pelaksanaan, executing, mengelola dan memimpin tim proyek untuk melaksanakan rencana proyek. Yang keempat ada pengawasan dan pengendalian, monitoring and controlling, mengawasi jadwal, anggaran, kualitas, serta penanganan resiko. Dan yang terakhir ada penutupan, closing, menyelesaikan semua tugas proyek dan memastikan hasil proyek yang diserahkan kepada pihak yang relevan. Uh, jadi yang pertama dulu ya, ini ada inisiasi, itu
menyusun dokumen proyek serta seperti project charter yang berisi tujuan, manfaat, dan sasaran proyek. Dan untuk planningnya tuh ada biasanya menetapkan work breakdown struktur WBS untuk merinci tugas-tugas proyek. Di executing itu yang lainnya bisa memantau kualitas pengelolaan perubahan serta menangani masalah yang muncul selama pelaksanaan. Dan untuk pengawasan dan pengendalian, monitoring, controlling itu memastikan proyek tetap sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan ya. Dan yang terakhir itu ada closing, melakukan pembelajaran dari proyek, menyimpan dokumentasi untuk referensi di masa depan, menyelesaikan administrasi proyek seperti kontrak dan pembayaran akhir. Kelima tahap ini tuh keempat ya, ada empat, ada lima sorry. Kelima tahap ini sering berinteraksi dan berjalan secara iteratif di mana pelaksanaan, pengawasan, dan penyesuaian dilakukan secara berulang untuk memastikan proyek mencapai tujuan akhir dengan sukses. Kita next aja. Yang kelima nih ada sertifikasi manajemen proyek. Yang pertama ini ada Project Management Profesional, PMP. Yang kedua ini ada Certificate Associate in Project Management, CAPM. Yang ketiga ada Certificate Scrum Master, CSM. Yang keempat ada Prince 2, Project in Controlled Environment. Dan yang terakhir ada Certificate in Project Management atau biasa disebut CIPM. Yang pertama dulu ada PMP. Jadi sertifikasi yang dikeluarkan oleh Project Management Institute merupakan salah satu sertifikasi paling dikenal di dunia dan mencakup berbagai aspek manajemen proyek seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan menyelesaikan proyek. Cocok bagi mereka yang memiliki pengalaman di mana manajemen proyek ingin memperdalam pengetahuan serta pengetahuan internasional. Lalu yang kedua ada CAPM, juga dikeluarkan oleh PMI, sertifikasi entry level untuk mereka yang baru memulai karir di manajemen proyek atau memiliki sedikit pengalaman tetapi ingin mengembangkan kemampuan mereka. Lalu yang ketiga ada CSM. CSM itu sertifikat dari Scrum Alliance yang berfokus pada metodologi Scrum yang merupakan bagian dari pendekatan Agile. Cocok untuk mereka yang terlibat dalam proyek yang menggunakan pendekatan Scrum dalam pengelolaan tim dan pengembangan produk. Lalu ada sertifikasi ini membantu individu memahami peran Scrum Master dan bagaimana memfasilitasi tim Scrum. Lalu ada Prince Project in Controlled Environment, sertifikasi manajemen proyek yang lebih umum digunakan di Eropa, terutama di Inggris. Terdapat 2 tingkat sertifikasi, Prince Foundation untuk pemahaman dasar dan Prince 2 Practitioner untuk aplikasi praktis dalam proyek, lebih berfokus pada metodologi berbasis proses dan struktur yang ketat. Dan yang terakhir itu ada CIPM. CIPM ini dikeluarkan oleh International Project Management Association, IPMA, menawarkan berbagai tingkat sertifikasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, mulai dari tingkat pemula hingga tingkat manajemen proyek yang lebih strategis. Dan yang poin terakhir, poin 6, yaitu tools manajemen proyek. Yang pertama ini ada Trello. Trello ini berbasis pada metode Kanban. Trello menggunakan papan atau kartu untuk mengelola tugas. Setiap kartu memiliki tugas atau item yang dapat dipindahkan dari satu status ke status lain. Misalnya to do in progress, done. Cocok untuk proyek memerlukan visualisasi sederhana dan kolaborasi tim yang mudah. Yang kedua ini ada Asana, alat manajemen proyek yang memungkinkan tim untuk melacak pekerjaan mereka, membuat tugas, menetapkan tenggat waktu, dan mengelola proyek dalam tampilan daftar atau papan, memiliki fitur pelaporan kemajuan proyek, dan integrasi dengan berbagai alat kolaborasi lainnya. Cocok untuk proyek dengan kebutuhan pelacakan yang lebih mendetail. Lalu yang ketiga ini ada Microsoft Project, salah satu manajemen proyek yang paling lengkap dan populer di kalangan perusahaan besar, dilengkapi dengan fitur untuk membuat jadwal, mengalokasikan sumber daya, melacak kemajuan, dan mengelola anggaran. Cocok untuk proyek-proyek besar dengan kompleksitas tinggi. Lalu yang keempat ini ada Zoho Project. Zoho Project ini bagian dari ekosistem Zoho yang menawarkan fitur manajemen proyek termasuk diagram Gantt, pelacakan waktu, dan pengelolaan tugas.
terintegrasi dengan alat bisnis lain dalam ekosistem Zoho seperti CRM dan keuangan, cocok untuk bisnis yang mudah menggunakan alat-alat Zoho lainnya. Dan yang terakhir nih ada Smartsheet, perpaduan antara spreadsheet dan alat manajemen proyek yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagi pelacak proyek dengan format yang lebih familiar seperti tabel. Memiliki fitur otomatisasi alur kerja, pelaporan real time, dan kolaborasi tim, cocok untuk proyek dengan banyak data numerik dan timeline yang perlu dilacak secara cermat. Jadi tools ini tuh eh, mempunyai fungsinya masing-masing ya, tergantung seperti apa proyek yang dikerjakan. Mungkin dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.